diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah. Hello my vlog, welcome to my guys ya. Kembali lagi di channel Fury Moto Vlog bersama gue Luis Minarto. Oke, jadi langsung aja. Kali ini gue mau bahas kokpitnya si Fury ya. Jadi kemarin udah gue update, cuman gue belum sempet buat vlognya. Di luar juga hujan banget nih, maka dibela-belain sampai masukin ke rumah buat di rumah aja lah gitu. Oke, nah cepet aja. Jadi gue mau bahas ini tuh. Pertama gue mau bahas apa aja yang udah gue beli, pemasangannya, terus plus minusnya apa, sama udah habis berapa guys gitu. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oke, jadi yang gue beli itu ada satu set handle rem ya, master rem ya, sama lever clutch juga. Itu satu set semua dari KTC. Terus ada tabung bignya juga, sorry guys kalau nggak kelihatan guys. Ini juga KTC Racing punya, sama bracketnya juga KTC Racing ya. Terus habis itu hand grip juga KTC Racing ya. Ini KTC Racing. Terus habis itu sama stang B-Pro yang 10 derajat. Terus tutup shock universal lah ya, aftermarket, triple clamp. Nah ini dia lakonnya. Terus habis itu sama monel baut ya, yang untuk ukuran 24. Terus habis itu sama ini handguard. Ada yang bilang handguard, prograd. Terus habis itu ada yang bilang apa namanya, lever clutch cover atau lever clutch guard gitulah, itu universal aja gitu. Terus habis itu selain itu gue juga beli ini ya, selang remnya, selang rem KTC juga depan belakang. Di belakang juga gue pasangin sama minyak rem STP yang .4 itu 4 botol gitu. Oke, itu yang gue beli gitu. Habis itu pemasangannya gini sekarang guys. Nah ini cukup ribet ya guys ya pemasangannya ya. Jadi apa namanya, kalau misalkan ini andai kata itu stangnya dia lebih yang lurus atau tidak 10 derajat, itu nggak ribet sih pemasangannya. Jadi mungkin plug and play aja. Nah berhubung karena ini dia 10 derajat kemiringannya, jadi permasalahan kemarin kita itu ada mentok di sini nih. Nah di situ tuh. Jadi kalau misalkan di Z250 dia bodinya lebih naik ya, dia bodinya lebih naik. Kalau misalkan Ninvi kan bodinya di bawah ini nih, nggak ada ini nih ya. Nah ini nggak ada tonjolan ini. Nah tonjolannya itulah yang jadi masalah kalau pakai 10 derajat. Jadi super duper mepet ya guys. Nah, space-nya ini itu apa namanya? Dia cukup buat pakai tangan gua aja. Gitu. Nah, ribetnya kenapa? Jadi kita turunin shock ya. Turunin shock karena kan generasi Z250 sama Ninvi Old itu nggak bisa underyoke karena dia akan mentok di tangki. Karena tangkinya ini gede guys, 17 liter kapasitasnya. Kalau Ninja yang baru itu 14 liter kalau nggak salah. Oke. Nah setelah kita turunin, kemarin kendalanya adalah ini posisi underyoke, triple clamp aslinya itu ada di sini. Jadi kalian bayangin kalau triple clampnya nggak dinaikin ke atas, dia di bawah sini, dia kayak akan muncul tanduk, terus tang gue di atas gitu. Jamet banget lah pokoknya kan. Nah singkat cerita, ini dinaikin kurang lebih sekitar hampir 10 cm ya guys ya. Dari sini ke sini itu kurang lebih 10-15 cm ya naiknya. Lalu caranya gimana? Kita ngakalin, terus kita buatin ini ada segini ya. Ini ada bosing besi, gua Scotlight. Itu sekitar ya
sampai 8 cm lah kurang lebih. Ini ya, buat skotlet hitam dop, jadi nggak kelihatan. Terus karena ini di extend, otomatis gue juga harus beli baut baja ya. Baut baja yang drat halus untuk gantiin baut aslinya. Itu panjangnya menyesuaikan. Gue lupa nanya. Kalau nggak salah yang jelas lebih panjang, dan dia juga harus ada lebihannya karena harus ngunci ke sini kan. Gitu. Nah, karena dia baja, jadi ini hitam. Hitam jelek, guys. Jadi gue tutup pakai monel baut cover gitulah. Gitu. Oke, sampai situ udah ya. Itu ribet ya. Nah, terus otomatis setelah ini dinaikkan, semua udah naik ya kan. Nah, itu juga naiknya juga udah gua kira-kirain biar nggak nyentuh sini nih, gitu kan. Nah, setelah udah naik, otomatis yang berubah juga adalah terpaksa di bagian lampu sen ini harus gua copot karena lampu sennya gede banget. Kalau nggak dicopot, dia akan nyentuh di ini, guys. Ini akan nyentuh nih sama ini. Kemarin nyentuh dia. Jadi gua copot aja. Nanti gua mau ganti nama yang kan ada tuh lampu sen LED yang tipis yang aftermarket. Cuman kendalanya adalah gua harus nyari lubang ini besar banget. Lubang lubang bekas ininya. Lubang bekas sen yang lama, besar banget. Jadi mesti dibuatin rumah dulu. Nah, karena dia naik, otomatis gue buatin lagi. Nah, ini ya, di tangan gue ini itu pangkon baru. Jadi kayak kita buatin besi dilas buat pegangan kepalanya si Fury ini. Gitu. Itu dia ribetnya, guys. Oke. Dan yang terakhir itu dia ini kan punyanya Ninja ya, Ninja 2,5 Ninvi All, kuncinya di tengah. Nah, kalau Z250 kan kuncinya di sini nih. Nah, buat mutasi ini ke sini kuncinya bisa, guys, tapi ternyata karena ini Z250, jadi gua di bawah ini itu gua bor buat naruh si bracket ya. Ribet banget memang, cuman gara-gara perkara pakai stang yang 10 derajat ini gitu, guys. Oke, ngos-ngosan banyak. Nah, itu dia akhirnya voltmeter gua pindah ke sini, tapi looknya jadi oke sih, ya kan. Tuh, jadi lebih sporty lah. Cuman kalau mau pasang spion emang nggak bisa ya, kecuali kalau ini dilepas satu atau pasang di sini satu, cuman jadinya bentuknya agak gimana gitu. Oke, nah gue buat video ini bukan untuk kalian tiruin, tapi gue cuman mau share seandainya nih ada yang sevisi misi gitu mau ganti kokpit di Z250, kalian lihat video ini dulu lah daripada nanti kalian nyesel. Saran gue kalau mau ganti kokpit lebih baik cari stang B-Pro yang lurusan aja, jadi nggak usah ngakalin banyak, paling cuman ngebor di sininya doang nih buat bracket ke kepalanya, karena triple clamp-nya udah gue ganti kan, biar lebih manis aja gitu. Oke, sampai situ udah. Nah, plus minusnya si Fury nggak bisa dikunci stang karena dia udah beda ya. Nah, kalau kunci stang itu dia masuknya ke sini nih, ini ada bolongan, nah masuk ke sini, jadi besi itu masuk ke situ. Nah, itu untuk kunci stang, karena sekarang udah di atas jadi nggak bisa. Itu satu. Terus yang kedua, karena ini gue belinya yang KTC Racing, KTC biasa ya, bukan RCB yang S1 kalau nggak salah namanya ya. Jadi itu switcher remnya nggak bisa kepasang. Nah, karena nggak ada bautnya, nggak dapet. Jadi gue mesti beli baut terpisah. Nah, ini udah gue beli, belum dipasang, nggak sempet pasang karena hujan, ada kerjaan juga. Jadi ini nanti baut untuk ke selang rem, di sini nyambung kabel. Jadi ketika dia di rem itu lampu belakang nyala. Sementara gue ngandalin rem belakang aja untuk lampu belakang gitu kan.
ya. Jadi ini udah gue ganti selangnya juga pakai STP.4 juga ya. Ini juga udah gue ganti selangnya PKTC Racing, minyak remnya pakai KTC STP gitu. Terus minus yang paling parah itu adalah karena ini dia posisinya dinaikin. Nah, jadi shocknya depan ini bawaan si Kawasaki Ninja ya, Ninja Vios atau Z250 itu kan empuk banget ya. Nah, karena ini jaraknya segini, otomatis dia harus disetting hard ribbonnya. Kalau enggak, dia akan mentok guys. Gitu. Caranya gimana? Jadi di dalam ini, di dalam shock ini ya, itu ada besi. Di dalam shocknya ini, di dalam asoknya ini ada besi, gue nggak tahu apa namanya. Itu dipanjangin guys, gitu. Dipanjangin sekitar 12 cm total apa gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya dipanjangin, dicari. Itu motong-motong besi banyak banget, nyoba-nyoba soalnya kan. Jadi gini, gitu. Nah, ini masih main, cuman nah ini dia. Nggak tahu kelihatan. Ini nih. Batas mainnya cuma sampai sini doang guys. Main dia, cuman sampai sini doang. Nah, sampai sini dah. Nah, ini lu liatin jari gua ya. Nah, sampai sini nih. Mentok sampai sini doang gitu. Jadi agak keras ininya ribbonnya. Jadi di jalan yang agak nggak rata itu kayak naik doker anjay. Gitu. Itu kelemahannya sih. Jadi ya menurut gua yang namanya modifikasi, fungsi dan estetika pasti akan nggak bisa barengan lah ya. Paling 50-50 lah. Paling jelek lah itu. Itu paling bagus maksudnya. Paling jelek ya 70-30 lah, antara 70 estetika atau 70 fungsi ya, antara itulah gitu kan. Terus di bagian holder juga agak naik gitu kan, nyesuaiin pasangan itu gitu. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa gua sharing. Nah, total biayanya berapa bang? Gue beli ini semua sama pasang, terus buatin bracket, buatin bushing, style shock segala macam ya, itu habis di 3 jutaan pas gitu. Semua detail partnya ini ada di deskripsi, kalian boleh lihat di sana ya kan. Terus kalau kurang jelas dari video ini, kalian boleh komen di bawah atau langsung komen di IG Fury Motovlog ya. Kalau misalkan dilihat dari belakang ya kayak gini lah kurang lebih, kesan sportinya dapet lah ya, cuman ya ada beberapa hal yang dikorbankan. Oke, itu aja guys yang bisa gue sampaikan ya. Paling nggak gue seneng aja di topiknya lebih oke, lebih rapi lah gitu kan. Oke, see you ya on the next video. Buat yang baru datang jangan lupa subscribe, klik loncengnya, oke?